keunikan dan ciri khas rumah adat Batak. Ya, masing-masing suku Batak memiliki rumah adatnya sendiri. Meski sama-sama suku Batak, uniknya desain dan arsitektur bangunan rumah Batak tidaklah sama antara yang satu dan yang lainnya. Jika diperhatikan, perbedaan terbesar dari desain arsitektur bangunan rumah adat Sumut ada pada segi desain atapnya. Ya, bangunan atap rumah adat Sumatera Utara beraneka ragam, teman. Ada yang berbentuk seperti perahu, berbentuk seperti gunting, dan ada yang berbentuk segitiga runcing. Selain atap rumah adat Sumatera Utara, bagian bentuk depan dan keseluruhan rumah juga tampil berbeda. Iya, beberapa rumah adat Sumatera Utara ada yang termasuk jenis rumah panggung dan ada juga yang tidak. Tingginya sendiri memerlukan sekitar 5 anak tangga sebelum akhirnya sampai ke depan pintu utama dan memerlukan hingga 10 anak tangga. Namun tentu saja, ada satu ciri khas yang dapat kita temukan dari rumah adat Sumatera Utara ini, yaitu dalam hal penggunaan warnanya, baik pada area dinding, lantai, atap, hingga anak tangganya. Ya, rata-rata warna yang digunakan pada rumah adat Batak adalah merah bata, coklat muda, hitam, putih, dan orange. Warna-warna ini kemudian melambangkan suatu makna tersendiri. Warna putih yang artinya kesucian, merah melambangkan kekuatan, hitam yang artinya alam gaib, dan lain sebagainya. Ciri khas rumah adat Batak. Ya, ciri khas rumah adat Batak diantaranya pada rumah bolon yang persegi 4 dengan gaya rumah panggung. Rumah ini biasanya memiliki tinggi 1,75 meter dari daratan atau tanah. Tinggi pintunya sekitar 1,5 meter. Dan lebar 80 cm dengan bentuk menjorok ke area dalam. Karena rumah bolon berbentuk panggung, biasanya kemudian dilengkapi dengan tangga, sehingga mempermudah seseorang saat memasuki rumah ini. Nah teman, letak tangganya berada di area tengah ruangan. Dan ketika memasuki rumah ini, secara khusus harus menunduk saat menaiki tangga. Di dalam rumah bolon juga terdapat suatu ruang kosong yang tidak memiliki kamar dan berukuran cukup luas. Dalam menopang rumah bolon ini, kemudian dapat berdiri dengan kokoh yang digunakan tiang penyangga pada tiap sudutnya. Sementara pada bagian atasnya memiliki bentuk yang mirip dengan pelana kuda, yaitu pada bagian depan dan belakang yang melengkung. Bagi masyarakat Batak sendiri, atap sebagai tempat yang mereka anggap suci karena mereka menyimpan sesuatu yang berharga di area atap rumahnya, seperti benda-benda pusaka. Ya, rumah bolon sendiri memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Mulai dari bentuk dinding rumah yang sengaja dibuat miring, juga dilihat dari bahan yang digunakan adalah ijuk atau daun rumbia. Walaupun bagian dalamnya merupakan ruangan yang besar, namun tidak terdapat area kamar. Meski bagian dalam rumah bolon tidak terdapat ruangan lain, biasanya rumah ini memiliki 3 bagian, yakni Jabubona. Ya, Jabubona pada sudut kanan sebagai ruangan belakang, difungsikan sebagai kepala rumah tangga. Jabu soding berhadapan dengan ruangan belakang di area sudut kiri, atau khususnya untuk anak perempuan dari pemilik rumah ini, istri tamu, tempat upacara adat. Jabu suhat. Ya, jabu suhat terletak pada sisi sebelah kiri yang difungsikan khusus untuk anak laki-laki sulung yang sudah menikah, di mana di sebelahnya terdapat ruang tampar piring yang kerap digunakan sebagai ruang tamu. Ruang jabu tonga-tonga, jabu bona juga difungsikan khusus untuk seluruh keluarga besar. Konon rumah bolon ini dibuat hanya dari kayu terpilih, yaitu kayu dengan bunyi nyaring jika diketuk. Walau rumah bolon ini kebanyakan terbuat dari kayu, namun uniknya rumah bolon ini tidak menggunakan paku, tetapi menggunakan alternatif lain, yaitu tali. Ya, tali yang terbuat dari ijuk atau rotan tersebut kemudian diikat dengan kuat pada kayu agar rumah ini tetap kokoh atau disebut dengan reret. Terdapat gambar-gambar ataupun ukiran yang dibuat pada badan rumah ini. Ukiran tersebut memiliki makna mengenai kisah hidup masyarakat suku Batak. Contoh ukiran tersebut ialah ornamen gorga yang dilambangkan dengan cicak, ular, dan kerbau, yang artinya penolak malapetaka, penyakit, dan lain sebagainya.
tidak teman? Masyarakat Batak akan bergotong royong ketika membangun rumah adat dengan bentuknya yang segi empat dengan tiang-tiang kayu yang kokoh digunakan sebagai pondasi. Artinya saling support atau menghadapi beban berat. Tiang pondasi dengan tinggi dan bentuknya yang lurus serta terbuat dari ningor bermakna kejujuran. Orop-oropan sendiri terdapat pada bagian depan rumah bolon yang artinya harapan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Penyangga pada area atap yaitu songsong boltak artinya ketika penghuni memiliki sifat yang jahat, hendaknya tidak diumbar-umbar kepada orang banyak atau dengan kata lain sebaiknya disimpan dalam hati masing-masing saja. Ya, rumah adat ini dibersihkan dengan menggunakan sapu dan kotorannya kemudian dibuang melalui lubang yang ada di dapur atau disebut juga dengan telaga yang maknanya segala kesalahan dan keburukan di dalam rumah harus dihilangkan. Nah teman, panggung pada rumah adat bolon ini kemudian digunakan untuk menyimpan hasil pertanian. Padi artinya harapan dalam hal kelancaran di dalam segala hal yang dijalani. Panggung ini juga berbentuk seperti balkon, namun memiliki arti yang kental bagi masyarakatnya. Bagian atap sendiri berbentuk mirip pelana kuda, yaitu pada bagian depan dan belakangnya yang melengkung. Artinya turut serta dalam mendoakan agar anak dan keturunan dari sang pemilik rumah mendapatkan kesuksesan yang besar dalam kehidupannya mendatang dibandingkan dengan kehidupan yang saat ini dijalani. Jenis-jenis rumah adat Batak. Ya, Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang menjadi cagar budaya Indonesia. Berkat masyarakat yang masih melestarikan peninggalan warisan budaya, rumah adat Sumut ini kemudian masih dapat kita jumpai hingga sekarang. Ya, rumah adat Sumatera Utara sendiri tidak hanya terdiri dari satu jenis saja teman, melainkan terdiri dari berbagai jenis. Salah satu penyebab keberagaman rumah adat Sumatera Utara diantaranya keberagaman pada suku Batak yang ada di provinsi tersebut. Mulai dari suku Tapanuli atau Toba, suku Karo, suku Simalungun, suku Mandailing, dan suku Pakpak. Rumah adat Batak Toba. Ya, tipe khas rumah adat Batak Toba adalah bentuk atap yang melengkung, serta pada bagian depan terkadang dipasang tanduk kerbau. Dinding depan rumah adat Sumatera Utara ini dihiasi ukiran tradisional Batak yang berwarna merah, putih, dan hitam. Rumah adat ini ditempati 1 hingga 4 keluarga. Bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal disebut rumah, sementara untuk tempat menyimpan disebut sopo. Tiang penyangga rumah memiliki pondasi yang disebut dengan batu ojahan. Hal unik lainnya adalah jumlah anak tangga ke arah pintu rumah yang biasanya berjumlah ganjil. Rumah adat Karo. Rumah adat Sumatera Utara yang paling terkenal di Indonesia diantaranya adalah Rumah Adat Karo. Rumah adat ini kerap menjadi tujuan wisata budaya yang populer di kalangan turis lokal maupun internasional. Ya, Rumah Adat Karo juga menjadi rumah adat Sumatera Utara yang terbesar dan tertinggi ukurannya. Tingginya mencapai 12 meter. Uniknya nih ya, meski menjadi rumah adat tertinggi dan terbesar di Sumut, namun rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku sama sekali. Ya, rumah adat ini juga terdiri dari 16 tiang yang bersandar pada batu-batu besar yang kemudian menyangga bangunan sehingga bangunannya kemudian menjadi lebih kokoh. Pada bagian atapnya terbuat dari ijo hitam yang diikat pada area kerangkang anyaman bambu. Sementara lantainya sendiri terbuat dari kayu yang terjangkau dan disusun secara apik sehingga saling menempel satu sama lain. Rumah adat Karo juga memiliki nama lain yaitu Rumah Adat Siwalu Jabu yang mengartikan bahwa rumah tersebut kemudian dihuni oleh 8 keluarga dengan berbagai peran berbeda dalam rumah tangga. Rumah adat Nias. Iya, rumah adat Nias sebagai rumah adat Sumatera Utara dengan tampilannya yang lebih mungil jika dibandingkan rumah adat Karo. Rumah adat Nias juga terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya Omo Sebua dan Omo Hada. Rumah adat Omo Hada
sebagai rumah adat Nias yang digunakan untuk masyarakat biasa suku Nias. Sementara pada rumah adat Omosebuang ditujukan bagi para petinggi hingga bangsawan. Menurut bentuknya, kedua rumah ini tak jauh berbeda. Meski dari segi ukuran jauh berbeda, pada rumah adat Omosebuang dengan tipe rumah panggung tinggi, kolong panggungnya dapat mencapai 2-5 meter. Sementara pada rumah adat Omohada, kolong panggungnya hanya berukuran sekitar 1-2 meter saja. Iya, rumah adat Sumatera Utara ini terbuat dari kayu dibung yang digunakan sebagai atap dan penyangga dari rumbia untuk rumah adat Omohada. Sementara pada rumah adat Omosebuang menggunakan atap yang terbuat dari tanah liat sebagai material utamanya. Satu lagi teman, keunikan dari rumah adat Nias terletak pada pondasi yang kokoh dan membuatnya tahan terhadap gempa. Pasalnya, pada pondasi kemudian diletakkan balok diagonal yang memberikan stabilitas dan fleksibilitas. Rumah adat Bagas Godang. Selanjutnya yang termasuk dalam rumah adat Batak adalah rumah adat Bagas Godang yang seringkali disebut dengan sebutan rumah adat Mandailing karena berasal dari suku Batak Mandailing. Rumah adat ini pada mulanya merupakan tempat tinggal atau tempat beristirahat para raja. Meski kini telah menjadi bagian dari warisan budaya dan dapat digunakan oleh masyarakat suku Mandailing sebagai tempat pertemuan dan musyawarah warga. Nah teman, rumah adat Sumatera Utara ini juga memiliki berbagai ciri seperti bentuk persegi panjang ke belakang dengan atap berbentuk segitiga gunting. Bagian atap ini kemudian dijuluki juga dengan bentuk tarup selengkung dolok atau bentuk atap pedati. Iya, bagian atapnya juga dibuat dari ilalang dan dedaunan kering. Kita dapat melihat pada bagian atap depan terdapat ornamen berwarna hitam, merah, dan putih yang menjadi ciri khasnya. Sementara bahan bangunannya kemudian terbuat dari kayu-kayu besar. Ya, dengan jumlah yang ganjil sebagai penyangga utamanya. Rumah adat Pakpak. Rumah adat Pakpak merupakan rumah dengan warna tampilan paling cerah di antara rumah adat lainnya di Sumatera Utara karena penggunaan warna merah dan jingganya. Kemudian mendominasi area atap dan dinding rumahnya. Meski masih terdapat rumah adat Pakpak yang juga masih menggunakan warna coklat dan hitam. Pada area atapnya juga warna putih pada bagian dindingnya. Rumah adat Pakpak sendiri memiliki fungsi sebagai musyawarah dan mencapai penyelesaian masalah di masyarakat. Ya, keunikan rumah adat Pakpak terletak pada bagian atapnya yang mirip seperti tanduk kerbau. Filosofi rumah adat Pakpak sendiri pada atap rumahnya yang melambangkan semangat kepahlawanan sehingga pemiliknya memiliki jiwa pahlawan yang kuat. Rumah adat Simalungun. Saat melihat rumah adat Simalungun, yang terbayang adalah dari segi ukurannya besar sekali. Dibandingkan rumah adat Sumatera Utara lain, bentuk rumah adat Simalungun memang lebih besar. Ciri khas dari rumah adat ini ada pada bangunannya yang berbentuk limas dengan tipe rumah panggung. Bagian kolongnya dibuat setinggi 2 meter dengan tujuan menghindari serangan babi hutan dan berbagai hewan liar lainnya. Pada area kaki rumah adat Simalungun, terdapat kayu-kayu penyangga yang diukir dan diberi banyak warna. Sementara pada bagian pintunya sengaja dibuat pendek agar tamunya menghormati pemilik rumah karena akan membungkuk ketika masuk rumah. Rumah adat Simalungun awalnya dibangun oleh Raja Simalungun pada tahun 1939. Rumah adat Angkola. Ya, rumah adat Sumatera Utara yang terakhir adalah rumah adat Angkola, milik suku Batak Angkola. Bangunan rumah adat Angkola dibuat dari papan kayu untuk lantai dan dinding. Sementara pada area atapnya terdiri dari ijuk dan menggunakan tanah liat. Ya, banyak yang menyamakan rumah adat Sumatera Utara ini dengan rumah adat Bagas Godang. Meski keduanya berbeda, mulai dari bentuk, suku, hingga pemilihan warna bangunan. Ya, rumah adat Angkola dengan bentuk kotak, serta pada area atapnya dengan bentuk yang lebih besar. Sementara itu, area atap yang lebih kecil berbentuk tak kalah unik, yaitu segitiga. Rumah adat Angkola juga didominasi dengan warna putih, coklat tua, dan orange.
Nah teman, itu tadi adalah jenis-jenis rumah adat Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.